Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang antarmuka berbasis web. Kelompok 8 terdiri dari yang pertama ada Mas Julian Wahyu Wicaksono dengan NIM 123180100. Yang kedua ada Isnaini Khairiyah dengan NIM 123190004. Yang ketiga ada Rifano Ardian Taufik Kurniawan dengan NIM 123190084. Baru ada saya sendiri, Fatkir Zalombe dan Putra dengan NIM 123190130. Oke, langsung aja. Apa itu antarmuka berbasis web? Antarmuka web yaitu interaksi antara pengguna dan perangkat lunak yang berjalan di server web. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Antarmuka pengguna berbasis web atau aplikasi web memungkinkan klien untuk mengasosiasikan konten atau pemrograman yang berjalan di server jauh melalui pemrograman web. Konten atau halaman web diunduh dari pekerja web dan klien dapat berkolaborasi dengan konten ini dalam program web yang berfungsi sebagai pelanggan. Mengapa user interface itu penting? User interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan trafik website Anda. UI bisa menjadi faktor apakah seseorang tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor website Anda. Kalau mereka senang dengan tampilan interface Anda dan experience mereka menggunakan web Anda, maka memungkinkan besar mereka akan mengunjungi website Anda kembali. Jadi, Anda harus selalu memperhatikan UI website Anda saat Anda mendesain website. Salah satu yang mungkin jarang diketahui orang banyak adalah bahkan kadang bentuk sebuah tombol saja bisa menentukan apakah seseorang mengerti bagaimana menavigasi website atau aplikasi tersebut. Desain user interface memang sangat penting karena itu akan menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan website dan aplikasi tersebut. User interface juga menentukan apakah pengunjung website atau pengguna aplikasi dapat menavigasi website atau aplikasi dengan mudah. User interface menentukan customer base Anda. Selama user interface Anda mudah dimengerti, user experience pengunjung website atau pengguna aplikasi juga akan tetap baik. Dengan begitu, kemungkinan mereka untuk dapat datang ke website Anda dan menggunakan website atau aplikasi Anda juga lebih tinggi. Lanjut, silakan Mas Julian. Karakteristik user interface yang baik yaitu ada 12. Next. Yang pertama ada jelas, karakteristiknya jelas. Dimaksud dengan jelas itu memiliki UI yang memiliki UI yang jelas adalah salah satu elemen penting dalam desain user interface. Tentunya tujuan dari desain UI adalah agar orang-orang bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem Anda dengan mudah. Jika orang-orang tidak bisa mengerti bagaimana menggunakan dan navigasi website Anda, mereka pasti akan bingung. Kemudian singkat. UI boleh jelas tapi juga harus singkat. Kalau memang diperlukan penjelasan, diusahakan agar pembuat UI bisa menjelaskannya dalam satu kalimat. Jika Anda bisa memberi label hanya dengan satu kata, itu tentunya akan lebih baik dengan buang waktu user Anda. Mungkin memastikan bahwa semuanya singkat tapi jelas bisa menjadi tantangan. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu, UI website Anda akan menjadi memuaskan. Yang ketiga adalah familiar. Mungkin salah satu kata yang paling sering kita dengar ya, itu saat bahas desain web itu adalah intuitif atau familiar. Sebenarnya itu apa sih artinya? Secara simpel, intuitif itu artinya layout. Layout Anda bisa dimengerti dengan mudah, secara natural dan hanya dengan menggunakan insting. Tetapi bagaimana cara Anda membuat layout website Anda intuitif? Anda perlu menggunakan desain web yang familiar.
Familiar yang maksud di sini adalah sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Kalau ada familiar dengan sesuatu, Anda pasti tahu kan apa yang harus dilakukan. Coba pikirkan hal-hal apa yang sudah pasti familiar bagi user website Anda dan masukkan hal-hal ini ke desain web Anda. Yang ada responsif. Bagi Anda yang mempelajari web design dan SEO, mungkin sudah familiar dengan istilah responsif. Untuk UI sendiri, responsif memiliki beberapa arti yang berbeda. Pertama, responsif berarti cepat. Interface website Anda harus bisa bekerja dengan cepat. Kalau Anda perlu menunggu sebuah website loading lama, pasti Anda juga akan malas kan? Jika interface Anda bisa loading dengan cepat, tentunya user experience Anda juga akan semakin lebih baik. Arti lain dari responsif pada UI juga bisa memberitahu user apa yang sedang terjadi di halaman itu. Misalkan, jika seorang user mengklik sebuah tombol di website Anda, apakah mereka sudah berhasil menekan tombol tersebut? Mungkin teks pada tombol Anda bisa menjadi kata loading jika mereka berhasil menekan tombolnya. Bisa juga Anda menggunakan proses bar seperti loading Gmail sebagai indikator kalau website Anda sedang loading. Next. Yang kelima adalah konsisten. Dalam mengembangkan user interface, konsistensi pada interface dapat membantu user untuk mengerti pola. Dari satu interface, mereka bisa mempelajari apa kegunaan simbol, tabs, icons, dan berbagai elemen yang ada pada interface tersebut. Jika mereka nantinya menemukan interface yang mirip, mereka bisa mengerti apa kegunaan elemen-elemen yang ada pada interface tersebut. Dengan begitu, mereka bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan mempelajari fitur-fitur baru dengan lebih cepat. Salah satu perusahaan yang kerap melakukan ini adalah Microsoft dengan program Microsoft Office-nya. Jika Anda perhatikan dari dulu, meskipun mereka selalu mengupdate program-program Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, elemen-elemen yang ada pada ketiga program tersebut masih tetap konsisten. Meskipun interface-nya berubah, Anda tahu bahwa untuk menyimpan file Anda bisa klik pada ikon disket, dan untuk ngeprint bisa klik pada icon printer. Yang keenam adalah menarik. Poin yang satu ini mungkin bisa dibilang subjektif ya, tetapi interface akan lebih baik jika mereka memiliki tampilan yang menarik. Jadi maksud dengan menarik adalah interface Anda menarik untuk digunakan. Tentunya apa yang bisa dianggap menarik untuk website atau aplikasi Anda juga perlu disesuaikan dengan pasar dan audiens Anda. Jadi tampilan UI Anda harus menarik sesuai dengan audiens Anda. Tetapi Anda juga harus tetap memerhatikan fungsi website Anda agar mereka tetap berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah efisien. UI yang baik harus memastikan bahwa website dan aplikasinya bisa digunakan dengan efisien. Agar Anda bisa membuat UI yang efisien, Anda perlu tahu dulu apa yang ingin user Anda capai, dan biarkan mereka melakukan langkah-langkahnya tanpa banyak masalah. Anda perlu mengidentifikasi bagaimana website atau aplikasi Anda bekerja, apa aja fungsinya, dan apa kegunaannya. Buat interface yang memudahkan user untuk mencapai tujuan mereka. Next. Kemudian, adalah tata letak. Penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana. Dalam arti elemen grafis, terutama untuk navigasi dan akses fitur, harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada. Dan adalah warna. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain UI pengguna.
Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon memudahkan pengguna menemukan fitur yang ingin dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Kemudian ada tipografi. Penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks di situs online, aplikasi, game, atau alat digital tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Kemudian ada grafik. Elemen visual, terutama gambar dan ikon, bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi atau representatif pada model bisnis atau industri yang menggeluti perusahaan tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah forgiving. Anda mungkin pernah melakukan kesalahan saat sedang mengakses website, misalnya Anda salah menghapus informasi atau yang lainnya. UI yang baik akan membantu Anda untuk mengembalikannya dengan cepat. Selain itu, misalnya user Anda masuk ke halaman website yang error, apakah Anda bisa menyarankan mereka untuk mencoba mengarah ke halaman lain website? Tanpa Anda sadari, hal ini bisa membantu meningkatkan user experience Anda. Oke, terima kasih Mas Lilian. Lanjut, Baik, selanjutnya adalah manfaat antarmuka pengguna browser web. Yang pertama, dengan UI browser web, Anda tidak lagi harus mengelola setiap penginstalan dan pembaruan perangkat lunak setiap kali ada perubahan pada perangkat lunak. Hal ini dikarenakan yang diupdate itu dari situs webnya langsung, bukan melalui software yang tertanam di hardware kita atau gadget kita. Kemudian, Anda tidak perlu lagi memverifikasi bahwa perangkat lunak akan bekerja pada berbagai kombinasi perangkat keras dan sistem operasi. Dan terakhir, browser web berarti Anda tidak perlu khawatir tentang mentransfer setelan atau mengonfigurasi firewall lagi. Fungsi desain UI diantaranya adalah pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. UI pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website, menjadi sangat penting karena dengan UI pengguna bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Selanjutnya, nomor 2 adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Hal ini dikarenakan UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk menyukseskan bisnis. Dan ketiga adalah meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya, kita bisa menyebutnya sebagai branding. Desain UI seharusnya lebih dari sekadar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Kemudian, perangkat antarmuka berbasis web. Yang pertama adalah pendahuluan. Web designer menghadapi tantangan yang signifikan, kata Powell tahun 2000, menunjukkan bahwa banyak situs web menciptakan efek visual. Sementara desain bergantung pada perangkat lunak yang canggih. Selain itu, desain yang menarik belum tentu efektif. Untuk menjadi sukses, desain web harus dikelola secara teknis. Yang kedua adalah bagian dari perancangan web. Fitur yang akan mengundang pengguna mengunjungi situs diantaranya adalah satu, teknologi, yaitu cara untuk menerapkan fungsi dari situs web. Kedua adalah visual, yaitu bentuk situs dan navigasi yang bisa dilihat oleh pengguna.
Ketiga adalah tujuan, yaitu konsekuensi ekonomi untuk implementasi situs. Nomor 3 adalah konten. Konten adalah masalah yang sangat kompleks, sementara konten adalah inti dari pesan yang akan dikomunikasikan. Maka konten ini harus dirancang dengan hati-hati untuk mengakomodasi keterbatasan pengguna, preferensi-preferensi yang menjadi lebih bervariasi dan tidak diketahui, serta di luar kemampuan pengguna. Yang keempat adalah user interface. Komponen pertama dari proses branding menyangkut latar belakang pengguna. Pada dasarnya, hasil pemikiran yang kreatif dari antarmuka pengguna harus mempunyai konsep yang jelas, seperti 1. Tentukan pasar pengguna. 2. Tentukan apa yang pengguna inginkan dari sebuah website. 3. Menetapkan cara web akan menyediakan sebuah metode bagi pengguna untuk menggunakan produk dan jasa perusahaan. 4. Buat beberapa inovasi dan pesan untuk pengalaman pengguna. Selanjutnya nomor 5 adalah merek atau brand. Brand sendiri merupakan komponen penting dalam melakukan desain web. Maka mengapa merek begitu penting untuk e-commerce? Hal itu jawabannya terletak pada kemampuannya untuk mencapai berbagai jenis pasar di internet. Selanjutnya adalah strategi profil pengguna. Strategi profil pengguna adalah rencana untuk mendaftarkan pengguna dan mengumpulkan informasi dari mereka yang dapat membuat pengalaman web mereka lebih personal. Atau di sini adalah contohnya sign up dan login. Kemudian ada personalisasi web. Tujuan dari personalisasi adalah untuk memungkinkan pengguna agar mereka merasa bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan bisnis. Personalisasi menambahkan ekuitas merek karena pengguna merasa dihargai. Selanjutnya adalah layanan pelanggan. Contoh dari layanan pelanggan diantaranya adalah pertama, memberikan eksklusif hotline atau nomor yang bisa dihubungi. Kemudian kedua, memberikan dukungan online yang bagus bagi pelanggan. Ketiga, menawarkan jasa lebih untuk pembeli produk bermargin tinggi. Keempat, penawaran peluang, uang muka pembelian pada produk baru yang ada. Nomor 5, penawaran diskon untuk volume pesanan pelanggan. Dan nomor 6 adalah buat area penjualan khusus di situs. Selanjutnya adalah tata letak teks. Tata letak mengacu pada penempatan dan penataan teks pada halaman. Dia termasuk justifikasi teks seperti rata kiri, rata tengah, dan lain-lain, kolom, dan frame teks. Tata letak juga harus dilakukan dengan format teks, misalnya huruf tebal, jenis ukuran, jenis warna, dan lain-lain untuk menyorot informasi-informasi penting. Selanjutnya ada efek visual. Desain visual sebuah situs web adalah hal pertama yang sering memberikan pengalaman kepada pengguna. Efek visual memberikan kenyamanan kepada pengguna untuk menggali lebih dalam lagi isi dari sebuah web. Terima kasih Mas Rifano. Boleh dilanjut Mbak Isna? Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Penggunaan latar belakang adalah posisi yang rumit, terutama latar belakang yang memuat tekstur. Secara umum, latar belakang yang terlalu ramai tidak baik untuk halaman web. Desainer web akan terus ditantang dalam menangani semua warna yang beragam, gambar, dan latar belakang yang ada dalam sistem e-commerce. Lanjut. Yang selanjutnya adalah arsitektur web. Aspek penting lain dari desain visual adalah arsitektur dan navigasi dari sistem itu sendiri. Navigasi dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mendapatkan orang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain. Lanjut. Yang selanjutnya adalah arsitektur halaman web. Yang dimaksudnya adalah linear. Arsitektur linear yang banyak ditemui karena menyerupai cara kita membaca buku, yaitu mulai dari bergerak maju secara linear. Dalam arsitektur situs linear,
pengguna dapat berpindah dari layar ke layar tanpa melompat-lompat di beberapa urutan progresif. Arsitektur web linear memungkinkan untuk bidirectionality atau bergerak dua arah. Grid. Situs grid menggunakan struktur linear ganda menyediakan hubungan horizontal dan vertikal antara halaman. Bila dirancang dengan baik, grid menyediakan halaman yang saling berkaitan. Yang selanjutnya adalah hierarki. Hierarki adalah salah satu struktur arsitektur yang paling umum. Memang, hierarki merupakan representasi visual dari dekomposisi fungsional. Pada dasarnya, konsep hierarki konsisten dengan cara situs web yang paling umum beroperasi. Struktur hierarki biasanya disebut pohon. Konsep pohon adalah bahwa ketika Anda turun hierarki, jumlah anak-anak atau node mengembang sehingga menjadi lebih lebar horizontal. Yang selanjutnya adalah keuntungan penggunaan sistem GUI. Di bawah ini adalah sejumlah contoh kasus tentang bagaimana sistem GUI. Yang antara lain, satu, simbol diakui lebih cepat. Dari teks karena bentuk dan warna mereka lebih mudah diklasifikasikan. Yang kedua adalah simbol dapat dengan mudah dipelajari. Sebuah grafis representasi yang bergambar telah ditemukan untuk membantu sebuah pelajaran. Yang ketiga adalah tindakan dan keterampilan. Tindakan dan keterampilan visual berubah sebelum bahasa pada manusia. Manusia memiliki kemampuan ingatan akan gambar yang kuat. Selanjutnya adalah kelemahan penggunaan sistem GUI. Kompleksitas desain, lapis demi lapis pilihan yang dikemas menjadi antarmuka. Yang kedua, bila pengguna menghadapi antarmuka pada aplikasi untuk pertama kalinya, urutan langkah yang diperlukan tidak selalu tampak intuitif. Yang ketiga, representasi simbolik mungkin tidak begitu akrab dengan kata-kata atau angka. Yang selanjutnya, tahapan pembangunan aplikasi e-komersi berbasis web. Tahap 1 dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi jenis produk dan jasa yang akan dipasarkan pada sistem e-komersi. Tahap kedua, melibatkan interaksi purchase dengan konsumen. Proses ini melibatkan perbandingan belanja dan atau pemilihan produk berdasarkan kompetitif, variabel, dan atribut. Yang tahap ketiga adalah harga. Harga, leasing, pengisian antarmuka di mana konsumen memiliki kemampuan untuk memahami dan menentukan rencana pembayaran dan proses pengadaan barang atau jasa. Yang keempat adalah konfirmasi dan penetapan. Yang kelima, tahap kelima melibatkan konsumen dan mengeluarkan beberapa bentuk penerimaan dan konfirmasi pemesanan. Tahap keenam, melibatkan setelah proses interaksi di mana pelanggan dilayani dan didukung berdasarkan berbagai rencana yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, berikut adalah contoh antarmuka berbasis web, yaitu web e-learning, yang di dalam gambar merupakan web e-learning UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh form login yang untuk memasuk e-learning UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya. Apa kerangka kerja UI berbasis web yang paling umum? Yang paling umum adalah Rex.js, adalah suatu perpustakaan open source JavaScript paling trendy yang tersedia pada saat ini. Rex adalah pilihan yang sangat baik untuk pengembangan aplikasi web. Pengembangan dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi dengan menggunakan DOM virtual. Yang selanjutnya adalah design tools. Contohnya, di sini ada Balsamiq Wireframe, adalah aplikasi pembuatan kerangka atau mock-up situs web antarmuka penggunaan grafis. Ini memungkinkan perancangan untuk mengatur widget yang dibuat sebelum menggunakan editor WYSIWYG, seret, dan lepas. Aplikasi ini ditawarkan dalam versi desktop serta plugin untuk Google Drive, Confluence, dan Jira. Nah,
Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Silahkan Terima kembali. kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Saya Fatur Rizal Muhammadin Putra. Saya Julian Wahyu Caksono. Saya Arifan Wardianto Kurniawan. Saya Isnaini Khairia dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.